sore, Shalom, Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi dan sistem endokrin. Yang pertama tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Pada manusia terdiri dari susunan organ yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yaitu pertama, rongga hidung atau dikenal dengan nasal. Organ ini berfungsi untuk menghirup udara yang masuk melalui hidung. Yang kedua adalah rongga mulut atau dikenal dengan oral. Organ ini cara kerjanya terbalik dari rongga hidung, yaitu mengeluarkan atau melepaskan udara yang masuk dari proses pernapasan. Yang ketiga adalah silia atau bulu hidung, yaitu berfungsi untuk menyaring debu yang masuk ke dalam hidung. Yang keempat adalah faring. Faring adalah tabung yang mengalirkan udara dari mulut atau hidung ke batang tenggorokan atau trakea. Yang kelima adalah laring. Laring berfungsi sebagai organ yang menghasilkan suara dari setiap pergerakan udara. Yang keenam adalah trakea atau batang tenggorokan, bagian yang menghubungkan tenggorokan dengan paru-paru. Yang ketujuh adalah bronkus, yaitu tabung bagian yang paling bawah dari tenggorokan yang terhubung ke setiap paru-paru. Yang berikutnya adalah bronkus. Bronkus adalah tabung di bagian paling bawah dari batang tenggorokan yang terhubung ke setiap paru-paru. Yang berikut adalah bronkiolus atau bagian berukuran kecil yang merupakan cabang dari bronkus menuju ke alveolus. Yang berikutnya adalah alveolus. Alveolus adalah kantung udara paling kecil di paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang berikut adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berfungsi menyalurkan oksigen menuju jantung. Ibu dosen dan teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin pada manusia merupakan sebuah sistem kontrol kelenjar yang tak mempunyai saluran dan menghasilkan hormon. Kelenjar hipotalamus atau kelenjar di bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Hipotalamus berfungsi sebagai saraf yang menghasilkan hormon-hormon hasil reproduksi kelenjar pituitari. Yang kedua adalah kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak dengan ukuran tak lebih dari sebiji kacang. Beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, dan hormon antidiuretik, dan hormon oksitosin. Yang ketiga adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar terletak di bagian tengah otak. Kelenjar sistem endokrin ini menghasilkan hormon melatonin yang membantu Anda tertidur lelap. Yang keempat adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon tiroksin dan hormon trioiodothyronina. Yang kelima adalah kelenjar paratiroid. Adalah kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid dan berfungsi mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Hormon yang dihasilkan adalah hormon adrenal yang memicu detak jantung dan tekanan darah saat seorang meningkat saat stres. Yang ketujuh adalah kelenjar pankreas. Adalah kelenjar yang terletak di belakang lambung dalam sistem endokrin. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem respirasi dan sistem endokrin.